Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan renungan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang di Korintus dalam suratnya yang kedua merupakan sebuah seruan yang begitu tegas bahwa kita harus juga segera merespon sehingga kita menjadi pribadi yang baik. Ingatlah mengapa Paulus begitu serius membahas tentang Allah kepada orang-orang yang ada di Korintus. Dia memberikan 2 kali suratnya terkait tentang penegasan-penegasan yang penting terkait tentang hal yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang berada di Korintus. Saudara yang terkasih, Paulus memberikan sebuah ucapan syukur dalam suratnya ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Lihat, ketika seseorang sudah hidup di dalam tuntunan Roh Kudus dan menghasilkan perbuatan Roh Kudus, ternyata dia adalah pribadi-pribadi yang telah melepaskan kebangkitan di hidupnya. Dia melepaskan masa lalu yang membuat sebuah kebangkitan dalam hati. Orang-orang yang masih memelihara kebangkitan, yang masih terus memelihara kebencian di dalam dirinya, bagaimana mungkin dia dapat menghasilkan buah roh? Paulus kemudian memberikan sebuah penjelasan kepada orang-orang yang ada di Korintus bahwasanya mereka terhibur meskipun mereka menderita.
Mereka berkata bahwa apa yang kami kerjakan ini, meski kami telah dikejar-kejar, meski kami nampaknya putus asa, tetapi kami dihibur supaya kami dapat menghibur saudara. Kita harus menangkap sebuah pesan di sana, bahwa ternyata Tuhan mengizinkan penderitaan yang besar bagi kita, supaya kita juga menjadi saluran berkat. Kita adalah alat Tuhan untuk menyatakan tentang kemuliaan Tuhan. Seandainya Paulus tidak menghadapi hal-hal yang pahit di dalam hidupnya, bagaimana mungkin dia dapat memberikan sebuah penegasan yang penting kepada orang-orang pilihan Tuhan? Bagaimana mungkin dia dapat memberikan pengertian penting kepada orang Korintus supaya mereka ikut ambil bagian dalam penderitaan itu, sehingga mereka mengerti tentang arti berkelimpahan. Orang-orang yang sudah menghadapi kepahitan dalam hidup mereka dan tidak mau hidup di dalam kepahitan itu, mereka bekerja keras. Ketika mereka berkelimpahan, mereka mengingat bahwa mereka dulu pernah hidup susah dan kemudian menyalurkan, dan itu adalah pribadi yang berkelimpahan. Tetapi ada orang yang tidak mau tahu dengan itu semua, berpikir ini adalah untukku, bukan untuk memuliakan Tuhan. Di sanalah mereka tidak menyadari bahwa mereka telah gagal untuk memahami tentang makna berkelimpahan. Mari saudaraku mengerti apa yang disampaikan oleh Paulus ini untuk menegaskan diri kita bahwa meskipun kita menghadapi berbagai macam hal-hal yang sulit di dalam hidup ini, Tuhan menginginkan supaya kita menjadi alatnya untuk dapat menghiburkan hati orang-orang yang sedang menghadapi penderitaan. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat. Engkau telah menyatakan hal yang penting kepada kami. Lewat hamba-Mu Paulus yang harus menderita, dia ternyata menegaskan kembali bahwa penderitaan itu adalah bagian cara Tuhan supaya dapat menghiburkan banyak orang yang akan menderita. Inilah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memelihara kami, supaya kami boleh hidup seperti Paulus hidup, sehingga kami bahagia karena kami hidup seperti Kristus. Terpuji Engkau di dalam Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.